Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama anggota kelompok yang pertama ada Nova Resmita NPM 92, yang kedua ada Dimas NPM 100, yang ketiga ada Herlina Hera Pradian NPM 112, yang keempat ada Aditya Hermawan NPM 113, yang kelima ada Alvina Rizky NPM 132, yang keenam ada Evanti Fredelia NPM 139, dan yang terakhir ada Dandi Rahmat NPM 150. Yang pertama ada pengertian. Lingkungan ekonomi global atau Global Economy Environment adalah sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi tidak hanya lokal atau nasional, tetapi juga regional dan global. Kemudian ada perubahan ekonomi di dunia, terdiri dari 4. Yang pertama, perubahan pertama, meningkatnya volume perpindahan modal. Yang kedua, perubahan kedua, hubungan antara produktivitas dan pekerja. Perubahan ketiga, munculnya ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan. Dan perubahan yang keempat, berakhirnya komunisme sebagai sistem ekonomi dan politik. Alokasi sistem ekonomi. Di dunia ini terdapat 3 jenis sistem ekonomi, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Klasifikasi ini didasarkan pada metode mengalokasikan sumber daya dalam sistem yang masing-masing berupa alokasi pasar, alokasi berdasarkan pemerintah atau rencana sentral, dan alokasi campuran. Alokasi pasar merupakan sistem yang mengandalkan pada konsumen untuk mengalokasikan sumber daya. Konsumen menuliskan perencanaan ekonomi dengan memutuskan apa yang akan diproduksi oleh siapa. Sistem pasar adalah suatu demokrasi ekonomi masyarakat yang mana memiliki hak untuk memberikan suara dengan uang mereka yang bertujuan untuk memilih barang yang sesuai dengan pilihan mereka. Aturan dari negara bagian terhadap perekonomian pasar adalah untuk mempromosikan persaingan dan meyakinkan perlindungan konsumen. Keunggulan yang nyata dari sistem alokasi pasar dalam menyerahkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan orang telah menyebabkan diadopsinya sistem di mantan negara-negara sosialis. Selanjutnya, alokasi berdasarkan perintah atau komando. Dalam sistem alokasi perintah, pemerintah memiliki kekuasaan untuk melayani masyarakat. Hal ini termasuk keputusan produk mana yang harus dibuat dan cara membuatnya. Konsumen bebas untuk membelanjakan uangnya pada apa saja yang tersedia, tetapi keputusan tentang apa yang diproduksi dan apa yang tersedia itu ditentukan oleh perencanaan pemerintah. Karena permintaan melampaui penawaran, elemen dari bauran pemasaran tidak digunakan sebagai variabel strategis. Kepercayaan terhadap diferensiasi produk, iklan, dan promosi kecil distribusi ditandatangani oleh pemerintah untuk memangkas pemerasan yang dilakukan oleh para perantara. Dan yang terakhir ada sistem campuran. Dalam kenyataannya, sebenarnya tidak ada sistem alokasi pasar atau perintah yang murni di antara perekonomian dunia. Semua sistem pasar mempunyai sektor perintah, dan semua sistem perintah mempunyai sektor pasar. Dengan kata lain, mereka campuran. Sektor alokasi perintah adalah proporsi produk domestik bruto yang dikenai pajak dibelanjakan oleh pemerintah. Proporsi ini untuk 24 negara anggota AOCD atau Organization of Economic Cooperation and Development berkisar 32% produk domestik bruto di Amerika Serikat sampai 64% di Swedia. Karena itu, di Swedia dengan 64% pengeluaran dikendalikan oleh pemerintah, sistem ekonominya lebih berdasarkan pada perintah dibandingkan pada pasar yang berbeda jauh dengan Amerika Serikat. Sama halnya, petani di kebanyakan negara sosialis, misalnya diizinkan untuk menawarkan sebagian dari produksi mereka di pasar bebas. Contoh yaitu Cina telah memberikan kebebasan yang cukup besar pada bisnis dan individu di provinsi Guangdong untuk bergerak pada sistem pasar.
sektor swasta di Cina masih hanya merupakan 1-2% dari keluaran nasional. Kemudian adalah tahap perkembangan pasar. Dalam tahap perkembangan pasar ini dikategorikan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah negara berpenghasilan rendah. Negara ini biasa disebut pra-industri. Negara ini merupakan negara-negara yang mempunyai atau memiliki ciri-ciri yaitu pendapatannya kurang dari $766 per kapitanya. Contohnya negara Afrika. Ciri-ciri industrinya yaitu terbatas, angka kelahirannya tinggi, rendahnya pendidikan dan kebergantungan pada negara asing. Kemudian ada negara berpenghasilan menengah bawah atau biasa disebut negara berkembang. Negara ini memiliki lebih dari $766 per kapitanya. Contoh negara berkembang ini adalah negara Indonesia. Ciri-ciri dari negara ini yaitu memiliki tahap awal pada industrialisasi, berkembangnya pasar konsumen, dan manfaat utama dalam persaingan pada produksi normal. Kemudian ada negara berpenghasilan menengah atau biasa disebut industri baru. Negara yang memiliki PNB antara lain 9.386 per kapitanya. Contoh dari negara berkembang ini seperti negara Malaysia. Ciri-ciri dari negara berkembang ini yaitu peningkatan gaji, pendidikannya tinggi, kegiatan ekspornya itu dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi menjadi pesaing yang hebat. Kemudian ada negara berpenghasilan tinggi atau biasa disebut negara maju. Negara ini memiliki PNB di atas $9.386 per kapitanya. Contohnya yaitu negara Jepang. Negara ini menjadi pioner bagi negara-negara industri. Keadaan di mana pengetahuan di Jepang ini berkuasa di atas modal. Kemudian ada kasus keranjang atau basket case. Jadi negara ini mempunyai ciri-ciri yaitu banyaknya masalah yang terdapat pada sektor ekonomi, sosial maupun politiknya, sehingga negara tersebut tidak dapat menarik investasi dari luar dan tidak menarik bagi operasi bagi negara luar. Contoh dari negara basket case ini yaitu Ethiopia. Ciri-cirinya dari negara ini adalah pendapatannya rendah dan juga negara tidak dapat berkembang karena tidak adanya ketertarikan investor asing pada negara yang berkategorikan kasus keranjang ini. Tahap perkembangan ekonomi. Negara dengan pendapatan rendah dan menengah bawah mengarah kepada negara berkembang. Negara dengan pendapatan menengah atas disebut industrialis, sementara negara dengan pendapatan tinggi ditujukan untuk negara-negara maju, industrialis, dan pasca industri. Pembagian PDB dunia dan PDB per kapita sebenarnya berdasarkan pendapatan mata uang masing-masing negara yang ditukarkan ke dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat pada tingkat kurs di akhir tahun. Ada 4 tahap berdasarkan perkembangan ekonomi. Yang pertama, negara berpendapatan tinggi. PNB per kapita jika di atas $9.386, maka negara dapat dikatakan sebagai maju, industrialis, atau pasca industri. Sedangkan negara berpendapatan menengah atas, PNB per kapita lebih dari $3.035, tetapi lebih kecil dari $9.386, maka dikatakan industrialisasi. Negara berpendapatan menengah bawah, PNB per kapita lebih dari $766, tetapi di bawah $3.035, maka dapat dikatakan sebagai negara berkembang. Negara berpendapatan rendah, PNB per kapita lebih kecil dari
$766, maka dikatakan pra-industri. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi antara penduduk dari sebuah negara dan negara dari belahan dunia. Neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua ada transaksi modal. Transaksi berjalan adalah catatan dari semua perdagangan barang dan jasa, transaksi hibah, swasta, dan bantuan pemerintah antar negara. Transaksi modal adalah mencatat semua investasi langsung jangka panjang dan arus keluar masuk modal jangka pendek serta jangka panjang. Pendapatan dan paritas daya beli. Paritas daya beli merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Biasanya juga disebut sebagai keseimbangan kemampuan berbelanja. Apabila sebuah perusahaan merencanakan untuk melakukan ekspansi ke pasar global, perusahaan sering menemukan bahwa untuk kebanyakan produk, pendapatan adalah variabel tunggal ekonomi yang paling bernilai. Untuk ukuran industri yang sangat luas dan produk konsumen di pasar internasional sekarang ini, indikator tunggal yang paling bernilai dan penting adalah pendapatan. Hasil pertanian dan jasa secara khusus sering dihargai lebih rendah dalam hubungannya terhadap keluaran industri di negara berkembang daripada di negara industri. Selanjutnya, jumlah pertanian yang merupakan bagian terbesar dari hasil negara berkembang. Jadi, penggunaan kurs mata uang bertujuan untuk memperbesar pendapatan real antara negara-negara yang tahap perkembangan ekonominya berbeda. Ya, selanjutnya ada perkembangan pemasaran dan ekonomi. Nah, ini yang saya bahas di sini adalah masalah utama. Nah, masalah utama yang pertama adalah di negara berkembang. Di negara berkembang ini masalah utamanya adalah alokasi dari sumber daya yang langka ke dalam kebutuhan produksi yang jelas. Lalu fokus yang penting dalam negara-negara kurang berkembang adalah pada produksi dan cara meningkatkan keluaran, bukan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang kaya, mereka memiliki masalah utama yaitu mengarahkan sumber daya manusia lebih ke SDM, ke keluaran yang selalu berubah karena mereka itu udah step levelnya tuh udah di atas dari negara berkembang. Mereka tidak lagi memperhitungkan formasi atau formula bagaimana cara mengembangkan produk, tetapi mereka sudah bagaimana cara mendapatkan efektivitas dari SDM yang bekerja di sebuah industri atau perusahaan itu, seperti itu. Nah, lalu dapat juga diperdebatkan bahwa proses pemasaran dengan memfokuskan sumber daya perusahaan pada peluang lingkungan merupakan proses yang relevan secara universal. Nah, peran pemasaran di negara berpenghasilan rendah sama seperti peranan di negara berpenghasilan tinggi, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan orang dan memfokuskan usaha organisasi untuk memberikan respons pada kebutuhan dan keinginan tersebut. Misalnya memburu sumber daya energi alternatif seperti kekuatan angin dan solar adalah penting untuk dua alasan: kekurangan cadangan batu bara di banyak negara dan kepedulian bahwa sisa bahan bakar akan memberi kontribusi terhadap pemanasan global. Yang selanjutnya adalah pola perdagangan. Sejak akhir Perang Dunia II, dunia perdagangan telah tumbuh lebih cepat daripada produksi dunia. Dengan kata lain, pertumbuhan impor dan ekspor melebihi kecepatan kenaikan PNB. Lagi pula, sejak 1983, investasi langsung oleh pihak asing berkembang 5 kali lebih cepat daripada perdagangan dunia dan 10 kali lebih cepat dari PNB. Pentingnya keberadaan negara-negara Eropa dan Indo-Eropa Tengah sangat nyata. Mereka bertanggung jawab atas 60% ekspor dan impor dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian pola perdagangan. Yang pertama adalah perdagangan barang. Pada tabel di bawah ini yang menunjukkan pola perdagangan dunia.
Di sini dijelaskan bahwa dengan 75% ekspor dunia dihasilkan oleh negara-negara industri dan 25% oleh negara-negara berkembang. Untuk yang kedua adalah perdagangan jasa. Sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan dalam bidang jasa. Yang termasuk dalam bidang jasa adalah perjalanan dan hiburan, pendidikan, bisnis jasa, seperti keahlian teknik, akuntansi, biro jasa hukum, pembayaran royalti, dan biaya lisensi. Sayangnya, statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang. Banyak negara, terutama negara berkembang, mengalami kerugian dalam menegakkan hak cipta internasional. Melindungi karya intelektual dan undang-undang paten yang menyebabkan pemasukan negatif dalam bidang jasa terhadap negara yang menciptakan produk jasa seperti perangkat lunak dan alat hiburan video. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.